Oke, kembali lagi bersama saya Kresna. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Data Manipulation Language atau DML pada SQL. Nah, pada video kali ini kita akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dari Data Manipulation Language itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas aggregate function. Lalu yang ketiga ada group by dan having. Kemudian pembahasan terakhir itu tentang join. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari DML itu sendiri. Nah, DML atau Data Manipulation Language merupakan bahasa basis data yang dipergunakan untuk melakukan manipulasi dan modifikasi data pada suatu basis data. Nah, dalam Data Manipulation Language ini ada beberapa perintah dasar, yaitu yang pertama ada select. Ini dipergunakan untuk menampilkan data pada sebuah tabel. Kemudian ada insert, yang digunakan untuk menambahkan data baru pada tabel. Kemudian ada update, digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Kemudian yang terakhir itu ada delete, yang digunakan untuk menghapus data pada suatu tabel. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu aggregate function. Aggregate function ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai tunggal berdasarkan hasil perhitungan nilai-nilai pada suatu kolom. Nah, contoh dari fungsi agregat, yaitu yang pertama ada count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya baris data atau record dari suatu tabel. Kemudian ada max. Nah, fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan data angka dalam suatu field atau kolom. Kemudian yang ketiga itu ada min. Nah, min ini merupakan kebalikan dari max, yaitu digunakan untuk mencari nilai yang terkecil dari kumpulan data angka dalam suatu field atau kolom. Kemudian yang keempat itu ada sum. Sum ini merupakan fungsi untuk menghitung jumlah ataupun hasil penjumlahan data angka dari suatu field ataupun kolom. Kemudian yang terakhir itu ada average atau AVG, yang merupakan fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Nah, kita masuk ke group by dan having. Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk, dan apabila dalam suatu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanyalah satu. Nah, sementara having itu fungsinya mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari penggunaan group by dan having. Nah, untuk contoh dari penggunaan group by, yaitu kita select kolom 1 ke kolom 2, kemudian kolom 2 kita count dari nama table atau from nama tabel, kemudian group by kolom 1. Untuk contoh penggunaan dari having, select kolom 1, kolom 2, count kolom 2, from nama tabel, group by kolom 1, having count, kolom 2 di atas 2000. Selanjutnya kita masuk ke join. Nah, join ini merupakan penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Nah, di dalam join ini terdapat 3 jenis join, yaitu yang pertama ada inner join. Inner join ini merupakan tipe join yang akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja. Dan jika tidak ada, maka row tersebut tidak akan muncul. Kemudian yang kedua, ada right join. Right join akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel yang di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, itu ada left join. Left join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Nah, jadi itu dia beberapa pembahasan dalam slide PowerPoint ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya langsung contohkan dalam SQL.
Oke, ini dia tampilan dari SQL-nya. Nah, sekarang kita coba untuk langsung saja ke praktek yang pertama, yaitu kita coba untuk menampilkan isi dari suatu tabel dengan menggunakan perintah select, yaitu dengan mengetikkan select. Nah, di sini kita ingin menampilkan semua kolom yang ada pada suatu tabel. Jadi, cara cepatnya itu kita gunakan select, kemudian bintang. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan semua data yang ada pada satu tabel. Kemudian kita ikut from, lalu diikuti dengan nama tabel, kita gunakan tb_buku atau tabel buku. Nah, setelah itu kita coba run dengan klik tombol yang ini. Atau kita juga bisa menekan tombol F9 yang ada pada keyboard. Namun, terkadang beberapa perangkat itu tidak bisa, jadi kita gunakan ini saja. Namun, karena perangkat saya bisa, jadi saya akan gunakan F9 saja agar lebih cepat. Oke, karena di sini sudah menampilkan data-data yang terdapat pada tabel buku, maka ini berarti perintah ini sudah sukses dijalankan. Nah, ini dia, ditampilkan semua kolom dan data yang ada pada tabel buku. Nah, selanjutnya mungkin kita ingin menampilkan beberapa kolom saja nih dari yang ada pada tabel buku. Contoh, kita ingin menampilkan judul, pengarang, dan harganya saja. Maka kita gunakan select. Lalu kita ketik nama kolomnya, yaitu judul, pengarang, lalu harga, from, nama tabelnya, yaitu tabel buku, TB buku. Kita coba execute. Oke, maka yang ditampilkan itu adalah judulnya, pengarang, dan harganya. Itu dia untuk penggunaan select jika kita ingin menampilkan hanya beberapa kolom saja. Nah, sekarang kita coba tampilkan data yang ada pada tabel buku berdasarkan ID kategori bukunya. Nah, jadi caranya itu select from tb_buku where id_ktg_buku sama dengan kita coba di sini 2. Kita coba execute, apakah berhasil? Nah, di sini error, berarti ada yang salah dalam penulisan sintaks kita. Jadi, kita coba ulang. Select. Lalu, kita coba tampilkan kolom judul, pengarang, dan harga, namun dengan ID kategorinya itu 2. Judul, kemudian pengarang, dan harga, from, nama tabelnya. Kita gunakan di sini where, ID kategori buku sama dengan 2. Kita execute. Nah, sudah sukses. Berarti untuk cara penulisan sintaks yang benar itu adalah kita ketik select dulu, kemudian diikuti dengan nama tabel yang ingin kita tampilkan datanya, lalu kita ikuti dengan from, kemudian nama tabelnya, dan gunakan where. Nah, kita ingin menampilkan berdasarkan ID kategori buku sama dengan 2. Jadi, kita isi where ID kategori buku sama dengan 2. Namun, kenapa di sini kolom ID kategori bukunya itu tidak ada? Karena yang kita tampilkan yang kita select di sini hanya judul, pengarang, dan harga. Nah, kita coba copy. Lalu kita coba kemudian tambahkan di sini yang depan aja. ID ktg_buku. Lalu kita coba execute. Nah, maka akan ditampilkan kolom dengan nama ID kategori buku. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan
seperti ini, namun dengan ID kategori buku yang lebih dari satu. Nah, di sini kan kita cuma menampilkan satu kategori buku aja, yaitu 2. Nah, jika kita ingin menampilkan lebih dari satu, maka kita bisa dengan cara mengetik seperti ini. Ini where ID kategori buku, kita hapus sama dengannya, kita gunakan in. Kemudian kita ikuti dalam kurung dan kita input angkanya. Misalnya ID kategori bukunya itu kita ingin tampilkan 3 sama 4. 3,4. Kemudian kita coba execute apakah ini berhasil. Nah, berhasil. Maka akan ditampilkan ID kategori buku, judul, pengarang, dan harga dari tabel buku dengan ID kategori buku 3 dan 4. Ini. Seperti itu. Begitu juga jika mungkin 3 data, kita coba 5 tambahkan. Nah, karena di sini tidak ada data dengan ID kategori buku 5, maka kita coba ganti dengan 2. Nah, maka akan ditampilkan ID kategori buku, ID kategori buku, judul, pengarang, dan harga pada ID kategori buku itu sama dengan 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data pada suatu tabel. Kita coba tambahkan data ke tabel, mungkin kita coba ke tabel kategori buku. Kita masuk dulu ke tabelnya dengan menggunakan select db kategori underscore buku. Kita execute. Nah, sini ada 6 data. Kita coba tambahkan ID kategori buku 7 dengan kategori misalnya anak-anak. Jadi kita gunakan perintah insert into, kemudian diikuti dengan nama tabelnya itu tb underscore kategori underscore buku. Kemudian kita ikuti dengan nama kolom yang ingin kita tambahkan data. Di sini nama kolomnya itu adalah ID kategori buku dan juga tabel kategori. Kemudian kita gunakan values. Ini gunanya untuk memasukkan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam kedua kolom tersebut. Dalam kurung, tanda petik 1, 7, karena angka selanjutnya setelah 6 itu 7, jadi kita sebagai contoh aja kita coba 7. Kemudian kategorinya anak. Kurung tutup. Kita coba execute. Oke, di sini dibilangnya itu error. Oke, kita coba kesalahannya itu apa. Nah, jadi kesalahannya itu adalah karena kita salah menuliskan nama kolomnya. Seharusnya di sini nama kolomnya itu KTG, bukan kategori. Jadi kita coba execute ulang. Nah, berhasil. Sekarang kita cek. Kita refresh. Nah, sekarang sudah masuk data yang kita ingin masukkan tadi. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan lebih dari satu data nih? Jadi caranya itu kita copy dulu yang ini. Nah, di sini kita coba ganti 8, kemudian di sini kategorinya dewasa misalnya. Kemudian untuk data selanjutnya itu kita cukup tambahkan koma, lalu kita ulangi langkah yang tadi, yaitu 9, kemudian D1, dewasa. Nah, sekarang kita coba execute nih. Oke, berhasil. Kita coba refresh. Nah,
Di sini sudah berhasil ditambahkan dengan ID kategori 8 dewasa, kemudian di sini juga ID kategori 9 dewasa. Nah, jadi ini sama-sama sama nih kategorinya. Kita mau ganti. Jadi cara gantinya itu kita gunakan perintah update. Jadi untuk penulisan update itu kita update diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tab tb kategori buku, kemudian set kolom mana yang ingin kita ubah, dan dalam kasus ini nama kolomnya itu kategori, berarti kita masukkan kolom kategori. Sama dengan ingin kita ubah jadi apa, kita remaja misalnya. Lalu kita gunakan where. Karena yang ingin kita ubah di sini adalah data yang memiliki ID kategori buku itu 9, maka di sini kita ketikkan where ID underscore ktg underscore buku sama dengan 9. Maka selanjutnya kita coba run. Oke, sukses. Berarti seharusnya ini sudah berubah. Kita coba refresh. Nah, data yang tadi sebelumnya ini dewasa sudah berhasil kita update menjadi remaja. Nah, jadi mungkin kita pada kasus selanjutnya mungkin kita ingin mengupdate beberapa data sekaligus. Jadi caranya itu adalah kita copy dulu ini. Caranya agak mirip. Nah, jadi kita ketik update diikuti dengan nama tabel yang ingin kita ubah kolomnya, yaitu set diikuti dengan nama kolom yang akan kita ubah datanya, kemudian kita masukkan ingin kita ubah menjadi apa, lalu where berdasarkan ID kategori. Nah, di sini kita sama seperti penggunaan select, kita gunakan in. Misalnya kita ingin ubah di sini jadi coba, where ID kategori underscore buku in 8,9. Nah, kita coba execute. Sukses. Berarti setelah kita refresh harusnya ini ID kategori 8 dan 9 itu berubah menjadi coba. Oke, benar, menjadi coba. Nah, sekarang kita akan coba untuk delete data yang ada pada tabel. Nah, kita akan coba untuk delete yang 8 dan yang 9 ini. Nah, caranya itu kita gunakan perintah delete from diikuti dengan nama tabelnya tb underscore kategori underscore buku, terus kita gunakan where ID underscore ktg buku sama dengan 8. Kita coba untuk yang 8 dulu. Kita execute. Nah, sukses. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini berhasil kehapus. Ini kemudian jika ingin menghapus lebih dari satu, maka kita coba dengan menggunakan sama seperti ini. Lalu kita ganti ini in dalam kurung. Kita coba hapus 7 dan 9, berarti 7 dan 9. Oke, berhasil. Berarti seharusnya setelah kita refresh, data dengan ID kategori buku 7 dan 9 ini harusnya sudah tidak ada. Nah, jadi kegunaan in di sini adalah untuk menghapus lebih dari satu. Nah, tapi perlu kita perhatikan, karena sebelumnya itu dengan ID kategori buku 7 dan 9 itu hanya punya satu data. Nah, jika itu misalnya dengan ID kategori 7 datanya itu banyak, maka dia akan menghapus seluruh data dengan ID kategori 7. Jadi perlu berhati-hati dalam menggunakan in ini. Begitu. Ataupun
kita perlu berhati-hati dalam mendelete suatu data yang ada pada tabel. Seperti itu, agar nantinya tidak ada kesalahan dalam melakukan delete. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi beberapa variasi dari perintah select untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan data yang salah satu kolomnya itu diurutkan menggunakan perintah dash atau descending dan ascending. Itu mengurutkan data dari besar terkecil atau kecil terbesar. Itu caranya kita select. Kita coba di sini menggunakan kolom yang ada pada tabel buku, yaitu kita akan tampilkan ID bukunya, kemudian judul, pengarang, lalu kita akan tampilkan harganya. Nah, di sini lalu kita akan menggunakan juga fungsi order by untuk mengurutkannya. Jadi, lalu kita ikut from nama tabelnya, tb_underscore buku, kemudian kita ikut ketik order by. Nah, order by ini kita akan mengurutkan berdasarkan apa? Jadi, kita di sini akan mengurutkan berdasarkan harga. Jadi, kita akan ketik order by harga. Nah, kita coba untuk mengurutkannya dari kecil terbesar. Jadi, kita gunakan ASC atau ascending, yaitu mengurutkan data dari kecil terbesar. Jadi, kita coba run. Oke, berhasil. Nah, jadi ini dia. Untuk ID bukunya, yang awalnya itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dia teracak. Begitu juga mengikuti dengan kolom-kolom di sebelahnya. Karena yang kita urutkan itu adalah kolom harganya, yaitu dari kecil terbesar. Nah, sudah kita lihat, itu 28.000, kemudian ngurut ke 29.000, 2.900, dan seterusnya hingga nilai yang terbesar. Nah, jadi kita akan coba untuk mengurutkannya secara terbalik, yaitu dari besar ke kecil. Perintahnya itu masih sama. Nah, kita gunakan di sini DSC atau descending. Kemudian kita akan execute. Nah, tadi yang awalnya harga 129.000 itu di paling bawah tadi karena kita sebelumnya mengurutkan dari kecil terbesar. Sekarang karena kita mengurutkan dari besar terkecil, maka harga 129.000 tadi jadi paling atas. Seperti itu untuk cara mengurutkan sesuatu menggunakan select dan order by. Nah, selanjutnya kita akan coba tampilkan suatu data berdasarkan namanya. Nah, jadi kita gunakan, kita copy, lalu kita dari sini from tb_buku, lalu kita gunakan where judul like goa persen. Nah, jadi fungsinya di sini kita akan menampilkan kolom ID buku, judul, pengarang, dan harga dari tabel buku, di mana judulnya itu ada kata goa. Nah, jadi goa maksudnya di sini adalah maksud dari goa persen itu adalah kata yang ada depannya itu ada goa, yang di belakangnya itu terserah. Jadi yang data yang ditampilkan di sini berpatokan pada ada yang kata di depannya itu ada kata goa. Nah, kita akan coba untuk run. Nah, setelah di-execute, yang tampil itu adalah judulnya Goa Hantu dan Goa Keramat, karena kedua judul ini ada kata goa di depannya. Jadi, kedua data ini akan ditampilkan karena mengandung kata goa di depannya. Lalu kemudian kita akan coba untuk menampilkan harganya menggunakan cetak Bedouin. Jadi, select ID score buku,
judul, pengarang, harga, from tb_buku, where harga, between 30.000 and terus 35.000. Nah, jadi harusnya setelah kita execute query ini akan ditampilkan ID buku, judul, pengarang, dan harga dengan harga di antara 30.000 dan 135.000. Nah, jadi kita kategori buku. Kita coba cek dulu sebelumnya. Select from tb_buku. Nah, di sini seharusnya harga 29.000 dan 28.000 ini tidak akan tampil karena harganya itu berada di bawah 30.000. Jadi kita coba execute. Nah, sekarang yang tampil itu adalah harga yang di atas 30.000 dan di bawah 135.000, yaitu ada 32.000 dan yang paling besar di sini adalah 129.000. Nah, kita juga bisa memvariasikannya dengan order by, kemudian diurutkan datanya dari terkecil ataupun terbesar. Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan order by harga. Bisa kita coba menggunakan ascending saja dulu. Nah, datanya akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar di kolom harga. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan nilai terkecil ataupun terbesar dari suatu kolom. Di sini kita menggunakan perintah select, kemudian min, kemudian kolom yang akan kita cari nilai terkecilnya. Kita coba gunakan kolom harga, kemudian from diikuti dengan nama tabelnya tb_buku. Nah, kita akan coba execute. Nah, maka akan di sini menampilkan output 28.000. Lalu kita akan coba cek apakah output ini benar. 28.000. Di sini dalam tabel harga, dalam kolom harga di tabel buku itu harga yang paling kecil di sini adalah 28.000. Jadi hasil dari query ini menyatakan benar, yaitu 28.000. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan sini select, kemudian ID buku, lalu ID penerbit, min harga, from tabel buku. Lalu kita coba run, execute. Nah, di sini ID outputnya itulah ID bukunya 1, ID penerbitnya 1, dan min harganya itu 28.000. Nah, kalau kita cek ke query sebelumnya, harga 28.000 itu ID bukunya adalah 7 dan ID penerbitnya itu adalah 4. Jadi, hasil dari query ini dalam ID buku dan ID penerbitnya itu tidak valid. Karena yang seharusnya itu di sini 7 dan 4. Jadi, kita tidak usah menggunakan ID buku ataupun ID penerbit jika ingin mencari nilai min. Kita cukup gunakan select, min, lalu kolom yang kita ingin cari nilai terkecilnya, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nah, kemudian kita akan coba variasikan menggunakan where. Apakah kita bisa mendapatkan nilai yang valid? Kita akan coba. Kita select, kemudian ID_buku, ID_penerbit, judul, harga, from
tb buku, where ID penerbit sama dengan 4. Nah, kita di sini coba dulu tanpa menggunakan min. Maka akan didapatkan hasil query-nya itu adalah seperti ini. Didapatkan 3 data dengan ID penerbitnya itu 4. Nah, sekarang kita coba copy, lalu kita tambahkan min harga. Karena kita mencari min di kolom harga, maka kolom harga yang sebelumnya kita hapus. Kemudian kita coba execute. Nah, di sini menampilkan output itu ID bukunya 7, ID penerbitnya 4, dan min harganya itu 28.000. Jika kita mengacu pada query sebelumnya, itu datanya itu benar, namun data ini tidak selamanya benar. Kita akan coba uji dengan menggunakan max. Nah, di sini error. Kita coba cari letak errornya. Ternyata kita belum execute query-nya. Nah, di sini juga ditampilkan sama seperti sebelumnya saat kita menggunakan min, yaitu ID bukunya itu 7, ID penerbitnya 4. Namun di sini harganya 32.000 karena kita sudah kelompokkan di ID penerbit sama dengan 4. Nah, ini di dalam kita menggunakan min tadi, nah itu sama, namun harganya itu 28.000 karena kita menggunakan min. Saat kita menggunakan max, itu yang akan tampil adalah harganya itu 32.000, namun ID bukunya sama seperti kita menggunakan min tadi. Nah, jadi menggunakan query seperti ini itu juga tidak valid, belum tentu valid, karena bisa jadi yang ditampilkan itu adalah query dengan row yang hasil query dengan row yang paling atas, karena dari kita coba dengan min, hasilnya itu ID bukunya 7 dan ID penerbitnya 4. Begitu juga saat kita gunakan dengan max. Hasilnya itu sama, ID bukunya 7 dan ID penerbitnya 4. Namun yang valid di sini adalah kolom yang kita cari nilai min dan max-nya, yaitu kolom harga. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya AVG atau average, yaitu gunanya untuk menghitung rata-rata. Jadi caranya itu sama seperti menggunakan min, yaitu kita select dulu, kemudian AVG, kita coba di kolom nama kolomnya, harga, kemudian from nama tabel, tb_buku. Kemudian kita execute. Nah, di sini katanya error. Oke, di sini tabel db_perpustakaan.tb_book doesn't exist. Karena di sini kita ada salah ketik, yaitu harusnya tb_buku, bukan tb_book. Jadi kita coba execute ulang. Nah, di sini akan menampilkan rata-rata dari kolom harga yang ada di sini. Itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah data. Nah, akan mendapatkan hasil rata-rata 55.590,000. Nah, kemudian ada juga yang namanya sum. Caranya itu adalah select sum, kemudian nama kolomnya harga, from, diikuti dengan nama tabelnya, itu nama tabelnya tb_buku. Kemudian kita execute. Nah, sum ini akan menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom harga dan didapatkan hasil 555.900 seperti itu. Kemudian kita akan coba variasikan penggunaan dari sum ini. Kita akan coba pada tabel peminjaman. Kita select from tb_peminjaman.
Nah, lalu kita akan coba sum jumlah pinjamnya, yaitu select ID underscore anggota, sum jumlah underscore pinjam from, diikuti dengan nama tabelnya tb underscore peminjaman, lalu where ID anggota sama dengan 1. Nah, jadi di sini akan menampilkan ID anggota, kemudian akan menjumlahkan kolom jumlah pinjam, kemudian akan menampilkan data dengan ID anggota sama dengan 1. Kita coba execute. Nah, yang akan tampil di sini adalah ID anggota 1, karena kita tadi menggunakan where ID anggota 1, kemudian sum atau jumlah dari jumlah pinjam. Nah, di sini jumlahnya itu 7. Mari sekarang kita akan coba apakah benar. ID anggota 1, yang pertama itu ada jumlah pinjamnya 2, kemudian yang kedua itu 1, jadi 2 tambah 1, 3. Kemudian yang terakhir itu ada 4, berarti 4 tambah 3, 7. Nah, berarti datanya ini adalah valid. Kemudian kita coba juga dengan menggunakan group by. Jadi ini kita copy, lalu where-nya kita hapus, kita ganti dengan group by ID underscore anggota. Kita execute. Nah, ternyata di sini ada error. Errornya itu ada di nah, ternyata itu tidak error, namun karena kita salah execute query-nya. Nah, jadi di sini sudah kita execute dan ada output di sini ID anggota 1, 2, 3, 4, jumlah pinjamnya itu 7, 3, 1, 4. Tadi di sini kita coba yang di where ID anggota sama dengan 1 itu sum ID anggota 1-nya itu sama dengan 7. Berarti benar. Kemudian untuk ID 2 itu kita coba cek ID anggota 2 itu data jumlah pinjamnya adalah 3. Itu benar berarti. Kemudian ID yang 3 itu 1. Kemudian untuk ID anggota 4 itu 4. Jadi menggunakan query seperti ini datanya itu dinyatakan valid. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi count. Jadi caranya itu adalah select count. Oh ya, sebelumnya kita coba masuk ke tabel buku. Select from tb underscore buku. Execute. Nah, di sini fungsi count itu adalah untuk menghitung jumlah data yang ada pada satu kolom. Jadi kita akan coba hitung jumlah data yang ada pada kolom judul. Nah, jumlahnya di sini 10. Nah, jika kita menggunakan count, maka caranya itu adalah select count, nama kolomnya, judul, kemudian from tb underscore buku. Nah, saat kita execute, nah itu akan menampilkan 10. Itu sesuai dengan jumlah data yang ada pada kolom judul. Kemudian kita juga bisa variasikan dengan cara ini kita tambahkan where harga itu harganya bisa kita pakai di atas atau sama dengan 70.000. Nah, di sini harga yang di atas atau sama dengan 70.000 itu ada 1, 2, 3. Jadi, seharusnya saat kita execute nanti itu akan menampilkan count-nya itu 3. Oke, di sini count-nya itu ditampilkannya 3. Berarti dengan cara seperti ini kita bisa menghitung jumlah
data yang ada pada suatu kolom. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam join, yaitu gunanya untuk menggabungkan dua data yang ada pada tabel yang berbeda. Di sini saya akan coba menggabungkan data yang ada pada tabel peminjaman dan yang ada pada tabel buku. Caranya itu, yang pertama kita select, kemudian kita ikuti dengan nama tabelnya, TB peminjaman. Dot. Nah, kemudian di sini kita masukkan semua kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Di sini saya ingin coba tampilkan ID peminjamannya, kemudian koma, nama tabel TB peminjaman, dot ID bukunya, kemudian TB underscore peminjaman lagi, ID pegawainya, lalu yang dari tabel buku kita akan tampilkan judul, lalu kemudian kita akan tampilkan pengarangnya. Nah, setelah itu kita akan tampilkan datanya dari tabel peminjaman. Jadi from TB peminjaman. Nah, kita ke sini gunakan inner join. Inner join kita gunakan nama tabel yang kedua tadi, yaitu tabel buku. TB buku. On. Nah, di sini kita masukkan yang foreign key dan primary key yang saling berkait pada kedua tabel, yaitu TB underscore peminjaman dot ID-nya itu adalah ID buku sama dengan pada tabel buku dot ID buku. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, maka di sini akan menampilkan judul dari tabel buku dan pengarang dari tabel buku. Nah, sebenarnya penggunaan inner join ini bisa kita aplikasikan kepada dua atau lebih tabel yang berbeda. Caranya itu sama seperti ini, namun kita lakukan inner join-nya itu satu per satu hingga semua tabel kita inner join-kan. Nah, pada database ini kita tidak praktekkan untuk penggunaan dua tabel atau lebih. Kita akan coba langsung ke penggunaan dari left join. Nah, kita ganti ini dengan left. Kita execute. Nah, data yang ditampilkan itu sama. Namun, pada beberapa kasus, left join itu akan menampilkan data yang berbeda tergantung dari situasi data pada database terkait. Nah, kemudian kita akan coba pada penggunaan right join. Apakah akan sama atau berbeda? Nah, di sini banyak data yang ditampilkan dengan null, karena yang menjadi acuan di sini adalah yang ada pada tabel buku. Jadi semua data yang ada pada tabel buku itu judul dan pengarang akan ditampilkan semuanya. Sementara yang ada pada tabel peminjaman itu karena tidak ada data yang menampilkan tentang buku-buku yang ada pada tabel buku ini, karena tidak ada data yang mengikut sama dengan tabel buku, yaitu pada judulnya dan pengarang. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang data manipulation language. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mengenai materi ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.